Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Julian Februari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan industri terakhir 020. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi-materi terutama dalam pemrograman C++. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkolaborasikan antara aplikasi CMake dan juga AI. Nah, mari kita simak bersama-sama untuk materinya. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa kita akan membuat CMake, saya akan menjelaskan materi mengenai CMake. Nah, CMake sendiri apa? CMake adalah build system generator atau alat yang membuat berkas build atau makefile, project Visual Studio, Ninja, dan sebagainya. Nah, dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. CMake bukan compiler, tetapi membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Nah, contohnya kita bisa mengambil dari analogi, yaitu CMake yaitu sebagai arsitek, compiler sebagai tukang bangunan, lalu Make sebagai pelaksana kerjanya. Kenapa kita harus menggunakan CMake? Nah, manfaat utamanya adalah yang pertama, portabilitas lintas platform. Satu CMakelist atau dapat digunakan di Windows, Linux, dan juga macOS. Yang kedua, manajemen project modern. Mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Lalu yang ketiga, integrasi dengan IDE atau IDE. Didukung Visual Studio, CLion, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Yang keempat yaitu menyederhanakan build, menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Selanjutnya yaitu kita akan menuju ke instalasi CMake. Nah, untuk proses menginstalnya sendiri, kita akan masuk ke website Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa opsi. Kita hanya menekan download saja. Nah, lalu kita pilih yang paling terbaru, yang paling atas, yaitu Windows X64-bit installer. Kita menekan ini, ditekan, lalu akan di sini kita running seperti biasa. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita lihat dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita menginstal compiler di MSY S2. Karena saya sudah menginstal, tetapi saya akan memperlihatkan dulu kita menginstal bagaimana MSY S2. Nah, di sini teman-teman bisa mencari di sini untuk beberapa contoh dari ini sendiri. Semisal ada di
di bagian sepertinya di development. Nah, di sini terdapat versi-versi yang dapat teman-teman pilih. Nah, di sini saya menggunakan MSY. Saya menggunakan yang terbaru yaitu UCRT 64. Terdapat juga Silen, WinGW, lalu Sileng ARM 64 dan lain sebagainya. Lalu kita masuk di pengertian untuk langkah-langkah kita bisa mengaplikasikan CMake ini di dalam VS Code. Kita tekan VS Code. Nah, setelah kita membuka VS Code ini, kita cari di bagian extension. Nah, jika kita belum menginstal CMake di VS Code, maka kita perlu menginstal terlebih dahulu. Nah, ini untuk original atau aslinya di sini. Karena saya sudah menginstal, jadi kita langsung lanjut ke bagian kita jangan lupa untuk open folder. Di sini saya akan menyimpan di file saya sendiri. Oke. Seperti tadi di bagian extension, lalu CMake list, CMake tools. Nah, setelah sudah kalau kita sudah menginstal, nah di sini saya akan mencoba ulang karena tadi ada kesalahan. Restart, lalu coba sini. Dan semuanya. Oke. Ntar. Nah, di sini kita pilih untuk yang URC using compilers itu. Yang ini ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Ini untuk hasilnya seperti ini. Lalu karena di sini saya sudah login di GitHub, mari kita untuk mulai mengupload. Nah, di sini apakah bisa? Memang sedikit lama ya, teman-teman. Nah, di sini saya diminta untuk login ulang. Mungkin karena ada ini. Oke, kita continue saja karena saya sudah. Oke. Nah, kita sudah masuk di Visual Studio Code lagi. Kita tinggal menunggu hasil dari Visual dari AI sendiri ya.
Nah, di sini masih dari tadi masih nggak bisa terus. Nah, di sini saya mencoba untuk mengulang kembali dan memperbaiki beberapa seperti yang tidak bisa muncul, harus memunculkan noun JSON. Di sini saya mencoba untuk memperbaikinya sampai bisa. Setelah saya bisa, saya mencoba untuk prompt AI. Saya memakai ChatGPT. Nah, di sini saya sudah prompt untuk menanyakan kenapa programnya bisa error. Saya mencoba-coba lagi. Setelah itu saya memprompt untuk tampilan output kalkulatornya. Saya memberikan warna pink karena saya suka pink. Di sini terlihat jelas ya teman-teman, tapi di sini permasalahan yang hanya di buttonnya itu tidak bisa dioperasikan, dan seperti hanya beberapa angka yang bisa seperti 7, 8, dan 9 itu bisa dioperasikan, tetapi untuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 tidak bisa. Setelah itu saya prompt lagi agar semuanya bisa muncul dan dioperasikan. Ini terlihat ya teman-teman, saya juga mencoba untuk mengklik buttonnya itu masih sangat susah, sehingga perlu saya prompt terus sampai bisa. Di sini teman-teman ikuti saja arahan dari AI-nya. Semisal AI-nya menyuruh untuk allow, tinggal klik allow, atau di bagian situ ada accept, itu untuk memilih apakah tetap ada programnya atau diganti dengan yang terbaru. Tapi jika ingin diganti baru, tinggal diklik saja. Nah, di sini masih belum bisa ya teman-teman. Tetapi untuk angka 8, 9 itu masih bisa. Di sini saya coba-coba lagi. 2 juga masih belum bisa. 9 tapi sudah bisa. 9, 8, minus 8 masih belum bisa teman-teman. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Dan terkadang seperti nge-lag dan tidak bisa seperti itu. Nah, di sini saya prompt lagi karena ada beberapa angka yang tidak bisa dipencet dan munculnya itu seperti itu. Di sini saya mencoba untuk membuat tema agar pink seperti supaya lucu saja. Teman-teman juga bisa mengikuti. Di sini akan saya tampilkan hasilnya. Dan mungkin itu saja teman-teman untuk tampilannya. Saya juga mencoba untuk menambahkan extension tema yang lebih menarik buat saya, lalu ditambahkan juga untuk output peliharaan hewan saya. Bisa dilihat teman-teman, mungkin bisa teman-teman coba juga. Dan sekian untuk video kali ini. Untuk file dan lain-lain akan saya cantumkan di link deskripsi YouTube. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.